Tadi sekali Oke. lagi ya, jadi bahwa sebenarnya kita kan dari kemarin kita ngomong soal panik, soal New World Order, tapi sebenarnya membutuhkan apa sih gitu kan? Membutuhkan yang namanya social intelligence, sebuah apa namanya masyarakat sosial yang benar-benar harusnya cerdas gitu ya. Tapi prasyarat utama untuk menjadi cerdas salah satunya adalah emotional intelligence. Nah, emotional intelligence ini apa sih gitu ya? Kita pengen tahu. Ada beberapa konten sih sebenarnya untuk emotional intelligence dan rasanya kita akan bahas nggak cukup sekali, tapi kita bahas dulu deh. Emotional intelligence apa sih dok? Gitu. Mau tidur nih. Jadi agak jangan terlalu nah, Kau, kamu dua. ngadain acara juga malam-malam, Loh, tidur tapi semua. ini bagian untuk apa namanya pengantar tidur. Jadi memang rencananya begitu, gitu. Kamu oke deh, ya oke pengantar tidur. Oke ya namanya kecerdasan, ya oke kecerdasan emosional, emosi, kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Eh, kalau pertanyaan kecerdasan emosi atau emotional intelligence itu apa? Pertama pertanyaannya adalah kecerdasan itu apa gitu ya. Ya Hmm. kan kalau kita itu kan terbiasa kalau anak pinter sekolah itu cerdas gitu ya. Ya, pinter Hmm. sekolah itu. Padahal ya kecerdasan bukan hanya itu ya. Hmm. Yang namanya kecerdasan itu adalah bagaimana individu atau bahkan spesies itu mampu hidup dengan lebih Hmm. efektif dan efisien itu. Contoh Iya. ya, semut itu cerdas, punya Hmm. kecerdasan. Kalau dia nggak punya kecerdasan, dia nggak bisa bertahan hidup. Nah, Hmm. kecerdasan semut, ada kecerdasan individu semut, ada kecerdasan gerombolan semut, ya. Jadi Swarm kalau intelligence. swarm intelligence, ya, jadi ya Hmm. kecerdasan individu semut, ada kecerdasan, jadi cerdas. Semut satu dengan semut bergerombol itu Gerombol. lebih Hmm. cerdas semut bergerombol, ya. Kalau semut Hmm. satu dia nggak bisa membangun sarang. uh, Hmm. Semut bergerombol, dia bisa membangun sarang, dia bisa mengumpulkan makanan lebih banyak dari ketimbang sendirian. Hmm. Nah, itu Hmm. namanya kecerdasan. Nah, kecerdasan itu sendiri adalah bagaimana sel atau jaringan atau individu itu kemudian dia bisa merespon lingkungannya. Jadi dia bisa hidup lebih efektif dan efisien. Itu adalah cerdas. Jadi ya Hmm. Hmm. kecerdasan misalkan kecerdasan seekor kambing itu, bagaimana kambing itu bisa menyelamatkan dirinya dari predator, dari pemangsa gitu. Itu Hmm. cerdas, gitu. Bagaimana kambing itu bisa menemukan makanan, itu Hmm. cerdas, gitu. Itu cerdas. Nah, oke ya, itu kecerdasan. Nah, kecerdasan emosi itu apa? Itu ya mungkin orang, kamu taunya emosi itu apa sih, En? Ngamuk. Ngamuk. Ya kan? Jadi sesuatu yang nggak bisa dikontrol dong. Jadi sesuatu secara emosi itu kayaknya gitu kalau udah ngamuk aku langsung melakukan action yang nggak pernah terfikirkan sebelumnya gitu. Ya kan? Misalnya banting-banting piring gitu kan. Tapi aku Oh, udah berusaha nggak gitulah ya oke ya, gitu. bagus itu bagus. Nah, betul bahwa yang namanya banting piring itu eh, jengkel, marah, Mm-mm. ngamuk itu adalah bagian dari emosi. Tapi emosi bukan hanya itu. Emosi itu banyak. Nah, sekarang kalau kita ngomong emosi itu apa sih gitu? Emosi itu takut itu emosi enggak? Ya, ketakutan itu emosi ya. Kamu kamu tidak bisa mengatakan saya tak takut ya nggak bisa itu atau kamu jangan takut nggak bisa takut ya takut itu ya Oke, takutlah oke. kamu kepada pohon beringin itu kalau nggak takut ya nggak bisa Diulang itu. lagi pohon beringin kayaknya ya sindiran tetap rasanya tuh namanya pohon beringin. Oke. Oke ya nah, Hmm. nah sekarang uh, kita bicara mengenai emosi itu apa emosi itu sebetulnya hal-hal yang di luar kesadaran kita lakukan itu adalah emosi ya. Termasuk panik kemarin. Termasuk panik ya Oke, termasuk panik oke. emosi itu adalah hal yang di luar kesadaran kita apa di luar hal-hal yang kita sadari 100% ya Hmm, hmm. 100% tidak penuh kita sadari oke kita sadar bangun ya melek kerembiah kerembiah ditanya ini sadar itu ya
Ini sadar. Betul. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, seringkali itu jauh di luar kontrol kita 100%. Contoh, kamu pernah makan nggak? Ya pernah lah ya sering. Ya, oke, setiap hari makan. Kamu ngitung nggak berapa kali kamu kunyah itu? Enggak. Enggak Enggak. kamu Oh, oh. sadari itu ya. Mm-mm. Mengunyah terus kemudian menelan itu tidak 100% disadari. Itu emosi, ya, Mm. emosi. Mm. Kamu nyetir mobil itu lebih didrive oleh otak emosi ketimbang otak rasional. Jadi ada otak emosi, ada otak rasional. Mm. Rasional itu kamu sadari 100%. Misalnya, kamu mengerjakan hitung-hitungan matematika, kalkulus itu kamu Mm. 100% sadar. Tapi kalau kamu itu sudah berlatih sekian kali mengerjakan kalkulus, begitu kamu lihat soal yang sama, itu sudah otomatis. Ya, Bahkan bisa gini dok, bisa kemudian konten kalkulus itu bisa kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari kayak, oh kau kayak gini nih kayak rumus kalkulus yang ini gitu, atau yang iya. paling sering sih yang saya pakai sih pakai Pitagoras gitu kan, Nah, kedekatan oke. untuk capaian apa namanya untuk mencapai sesuatu gitu, target capaian saya biasanya ngitungnya pakai Pitagoras, bener gitu ternyata. Oke, oke, boleh. Tapi yang Hmm. namanya emosi itu adalah hal-hal yang kita lakukan di luar kontrol penuh kesadaran kita. Contoh-contoh salah satunya ya, yang paling sering saya pakai contoh adalah misalnya kita naik sepeda itu. Hmm. Naik sepeda itu kalau kamu belajar sepedaan awalnya, mikir ini kaki kanan dulu, pakai kiri dulu. Iya Ini bener loh. serdek-serdeknya gimana, serdek-serdek-serdek gitu ya. Iya. Itu bagaimana? Kau mikir. Tapi begitu kamu sekali bisa, udah itu adalah di bawah kontrol otak emosi. Iya, Beloknya, oke oke. mancalnya itu betul-betul di luar kontrol kesadaranmu. Itu adalah di luar Hmm. otak emosi, di bawah kontrol otak emosi. Sama dengan makan, sama dengan jalan. Kamu berjalan, setiap kita berjalan, Hmm. jalan itu kita melakukan atau kita melakukan itu dengan menggerakkan Hmm. ratusan otot ya. Kita gerakkan bersama-sama, terus kemudian koordinasinya otot sehingga kita tidak jatuh. Jalan itu, jalan ke sana, jalan ke kiri, belok ke kanan, itu semua tanpa disadari 100%, itu Hmm. adalah di bawah kontrol otak emosi. Jadi Hmm. otak emosi ini adalah bisa dilatihan dari kecil. Jadi anak kecil bayi mulai Hmm. berdiri, jatuh, berdiri dalam rangka melatih otak emosinya. Hmm. Dan otak emosinya itu menentukan otak kita itu setiap saat mengambil keputusan, ribuan keputusan setiap saat, itu Hmm. misalkan otot ini yang digerakkan, otot sana yang tidak, otot sini dikendurkan, otot ini dikendurkan, itu adalah dalam waktu bersamaan otot otak itu mengambil keputusan menggerakkan otot tertentu, merelaksasikan otot tertentu. Jadilah kamu jalan, jadilah kamu mengunyah, jadilah kamu ngomong. Aku Ngomongmu kalau ini, hmm? aku kalau sambil jalan tuh suka ngitung dok, suka 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Otomatis tuh dok Sebentar udah ya, kayak gila. aku terima telepon dulu, ada telepon ya. Iya, cek suwi-suwi rek. Iya, tak matiin dulu. Ntar. Ojo, ojo dimatiin, udah Oke, langsung ya, aja. oke, oke. Mm-mm. Halo, selamat malam. Iya, iya. Bagaimana? Halo, halo. Iya, bagaimana? Oh iya. Oh, saya belum tahu. Tapi kalau kemudian Dokter Maria itu juga dari ID itu ya. Heeh. Ye, ye. Ha, monggo, menawi ada tempat enggak apa-apa, Bu. Ye, 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 Bu. Ye, ye. Oh, ye, 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 Bu. Ye, ya, 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 sama-sama. Oke, terusin. Nah, oke.
Kalau telepon urusan kerjaan. Oke. Jadi yang itu namanya emosi, ya, emosi. Jadi hidup kita sehari-hari itu lebih banyak dikontrol oleh otak emosi ketimbang otak rasional, gitu ya. Emosi, otak rasional. Nah, misalkan saya pulang dari rumah sakit mau pulang ke rumah, itu adalah keputusan rasional itu. Waktunya pulang. Kalau kamu nggak pulang kan dicari anakmu, gitu ya. Dicari anakmu itu ya. Itu adalah keputusan rasional. Saya jam 9 malam, jam 10 malam sudah waktunya pulang. Itu adalah keputusan rasional. Tapi mulai saya ngambil kunci, terus kemudian jalan ke parkiran, buka mobil, nyetar mobil, belok kanan, belok kiri, itu sudah otomatis. Hasil latihan bertahun-tahun itu ya. Itu udah otak emosi berarti. Itu otak emosi itu. Jadi hidup kita sehari-hari itu 98% lebih itu dikendalikan oleh otak emosi, bukan otak rasional. Lah, emosi yang cerdas itu jadinya piye? Gimana? Nah, emosi yang cerdas itu kan sekian banyak nih emosi. Ada emosi marah, ada emosi menahan marah. Menahan marah itu emosi juga. Bagaimana kamu emosi jiwa kalau itu, Dok? Emosi jiwa lah ya. Ya, emosi jiwa lah itu ya, itu. Itu emosi jiwa, itu menahan marah, terus kemudian bergembira itu. Masa kamu bergembira kamu putuskan aku tak gembira? Nggak bisa. Gitu. Iya betul. Nggak bisa. Betul. Nah, setiap orang itu punya bakat emosi tersendiri. Ya, ada orang emosinya meledak-ledak, ada orang emosinya. Nah, setiap bakat ini bisa dilatih. Setiap bakat ini bisa dilatih. Semua bakat emosimu itu bisa dilatih. Emosi bahkan marah, emosi yang harusnya nggak begitu bisa jadi lebih baik gitu, misalnya itu bisa, Dok? Iya, bisa, itu bisa. Nah, sekian banyak emosi itu dilatih emosi mana yang dimunculkan. Nah, itu ya. Orang yang suka marah, seperti saya ini kan dulu pemarah, sekarang juga sih gitu ya. Ngapain pemarah. Ngomong beringin terus-terusan. Nah, ya itu makanya itu kan emosi itu emosi. Pemarah, ngamuan saya nih, misuan, ngamuan itu. Sudah mengalami, Dok, tenang. Ya, oke ya. Tapi itu perlu dilatih supaya kita lebih cerdas. Cerdas apa? Jadi akhirnya kita melatih emosi kita, dilatih emosi kita lebih cerdas. Jadi kita lebih efisien dalam hidup, lebih efektif dalam hidup. Itu yang namanya cerdas secara emosi. Dok, ini ada gambar ya, Dok. Sekarang aku agak lebih canggih dikit dengan menggunakan IG Live ini. Apa? Di sini. Jadi inilah ceritanya, kalau kita cerdas secara emosi itu kira-kira ini. Nah, gitu, Dok. Jadi ada yang gitu kan. Tapi aku nggak bisa mindahin gambarku piye. Tapi sebenarnya ada. Paling tidak ini ya. Coba dilihat nanti di IG Live-ku ada namanya self-awareness, ada empati, ada motivasi, ada sebenarnya kayak regulasi diri gitu. Dan yang terakhir adalah social skills gitu. Jadi emotional intelligence itu kurang lebih mencakup 5 hal ini gitu. Nah, sekarang menurut aku apakah benar gitu ya untuk sekarang minimal ya untuk kemudian kita supaya masyarakat kita cerdas secara sosial gitu ya. Apakah benar salah satunya kita memahami dulu diri sendiri kayak self awareness ini gitu. Benar nggak, Dok? Sekarang coba ceritain soal self-awareness. Betul. Sekarang nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, kayak Pancasila aja ya. Gitu. Nah, adanya 5. Memang 5 sih. Ini adalah pembagian dari emosi ya, emotional intelligence, bagian-bagian emosi. Tujuannya apa sih sebetulnya ini pembagian, ini tujuannya adalah kita menuju yang namanya kecerdasan sosial. Karena manusia ini adalah organisme sosial gitu ya. Jadi ya ada self awareness, ada empati, ada motivation, ada regulation, ada social skill gitu ya. Dan semuanya ini adalah menuju yang namanya kecerdasan sosial. Nah, kecerdasan emosi ini harus cerdas secara emosi. Jadi ada self awareness. Nah, sekarang
ini kalau kita bahas semua ya nggak cukup lah, cuma Enggak, 1 jam itu. enggak. Kita kalau saya sih merencanakan kita akan diskusi agak panjang beberapa kali gitu ya. Jadi mungkin hari ini kita sedikit soal self awareness gitu, tapi nanti Oke, kapan lagi oke, minggu depan sebisanya baik. Dokter Yu aja gitu untuk Oke, kita baik. bahas Oke, emosi kita bahas gitu, ya. empati. Ya, memang ya 5 ini adalah dasar-dasar orang membangun emosional intelligence atau Intelligence, kecerdasan ya betul. emosi ya. Dan kecerdasan emosi ini dasarnya adalah nanti kita menginjak ke social intelligence atau intelligence kecerdasan sosial. Sosial, Kecerdasan betul. sosial pada manusia ini sangat penting karena ini adalah syarat utama menjaga suara intelijen atau kecerdasan bergerombol pada manusia. Jadi society manusia itu sangat dipengaruhi oleh sangat membutuhkan sosial intelijen atau kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial, suara intelijen manusia itu kalau tidak cerdas, gampang sekali yang namanya kelompok manusia langsung terbelah. Oke. Terbelah. Kayak Bubar. kemarin itu dong, kayak kemarin pemilu terbelah. Nah itu gara-gara Itu salah isu satu. cebong kampret ya. Isu cebong kampret itu membuat yang namanya keluarga itu berantem. Keluarga, bukan hanya pertemanan, keluarga. Karena isu cebong kampret itu bubar keluarga ini, ya. Gara-gara itu yang maha cebong dan maha kampret sudah duduk bareng sekarang nih, maha cebong dan maha kampretnya itu yang di bawah masih berantem itu. Tapi dalam misalnya kayak sekarang ini ya, jadi swarm intelijen itu ya. Swarm intelligence. Swarm intelijen itu artinya secara kalau ada sesuatu yang mempengaruhi, ada sesuatu yang intruder gitu atau sesuatu yang mereduksi sesuatu, mereka langsung tidak cerdas gitu, langsung tidak cerdas. Seperti contohnya sekarang, contohnya sekarang kayak kasusnya COVID aja, mereka panik kan, itu kan jadi ketidakcerdasan juga kan? Gitu. Iya, memang tidak cerdas. Jadi kecerdasan bergerombol kita itu rusak gara-gara kita tidak cerdas secara sosial. Gitu. Rusak langsung, tidak cerdas secara sosial ya. Karena kecerdasan sosial itu, kecerdasan sosial itu membutuhkan self awareness, membutuhkan empati, membutuhkan motivasi, membutuhkan regulasi dan membutuhkan social skills. Dan semuanya ini tidak bisa dipelajari, hanya bisa dilatih itu. Jadi kayak naik sepeda tadi ya. Jadi itu misalnya konsen. Iya. Naik sepeda itu enggak bisa dengan naik sepeda itu ya, tanganmu nanti disetir, kakimu itu di atas pedal, bokongmu di atas sadel. Itu pengetahuan, tapi latihan itu berbeda, ya. Maka ya itu pengetahuan. Nah, itu ya, itu. Nah, oke, kita bahas satu persatu deh ya. Self awareness itu ya, kita bahas kita balik malam ini kita cuma sampai self awareness saja, Dok. Nanti kita selanjutnya satu-satu. Gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai kecerdasan sosial, kembali lagi ya, kita balik kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu kecerdasan emosi itu dilatih gitu ya. Kecerdasan emosi dilatih. Kenapa? Karena pada saat-saat genting itu, yang dibutuhkan adalah emosi, bukan rasional. Bukan rasional. Oh, pada saat genting itu, pada saat genting itu adalah yang diperlukan adalah kecerdasan emosi kita, bukan kecerdasan rasional. Pada saat kecerdasan emosi yang cerdas. Iya, yang cerdas. Ya. Emosi yang cerdas ketimbang rasional yang cerdas. Contoh ya. Contoh, kita ambil contoh. Pada saat misalkan pilot gitu ya, pilot itu menghadapi masa kritis, ya. Misal mesinnya mati gitu ya, itu ada dalam film itu, mesinnya mati gitu, atau kemudian mendadak aja ada turbulens gitu ya. Itu yang mereka dalam waktu sekian 0, sekian detik, pilot itu harus melakukan sesuatu beberapa detik itu ya. Jadi pada saat keadaan genting seperti ini, pilot nggak akan lah mikir,
bagaimana ya hukum termodinamika kedua, nggak bakalan gitu. Iya Nggak sih. bakalan, ya nggak Oh. bakalan. Yang dilakukan adalah latihan yang selama ini dilakukan pada saat dia punya jam terbang sekian lama. Kalau kemudian ada angin langsung tangannya sama Otomatis. sama dengan misalkan itu ya, kita itu pernah punya juara jagoan bulu tangkis namanya Rudi Hartono sama Lim Swee King gitu ya. Hmm. Sama dengan Kevin dan Marcus sekarang ini ya. Hmm. Mereka harus 8 jam sehari di lapangan bulu tangkis gitu ya. Bulu tangkis itu dalam rangka apa? Dalam rangka menghafal otaknya itu. Jadi otaknya itu merekam gerakan-gerakan shuttlecock. Shuttlecock begini ini pasti keluar. Kalau shuttlecock begini itu nanti masuk. Saya harus melakukan ini. Itu ya. Jadi satu hari dia harus 8 jam ada di lapangan bulu tangkis. Itu matanya, perasaannya, semua itu merekam apa yang terjadi di dalam lapangan itu. Artinya Sehingga semua apa sel-sel saraf otak semuanya otaknya itu merekam dan belajar berulang-ulang. merekam berulang-ulang. Jadi shuttlecock itu kalau begini, shuttlecock kalau larinya begini, dia akan keluar. Kalau begini akan masuk di sebelah sana. Saya harus melakukan ini. Semua rekaman itu kemudian direkam di otak dan akhirnya dibangkitkan dalam waktu 50 nanodetik, 0,05 detik dia itu akan bisa merespon. Itu bukan refleks. Refleks itu tidak melibatkan otak. Kalau refleks itu ya misalkan ada patella refleks yang apa namanya yang dengkul. lututnya diketuk terus kemudian nyepak. Nah, itu tidak melewati otak. Itu refleks gitu ya. Tapi kemudian Rudi Hartono, Lim Swee King, Kevin Marcus kemudian begitu di smash dia langsung ngambil. Itu adalah gerakan yang disetir atau didrive oleh otak emosi dan itu hanya bisa dilatih, tidak bisa dididik. Sama dengan misalkan siapa ya? Oh ini apa pemainnya MU meskipun sekarang kalahan ya nggak apa-apa lah. Ya, saya ternyata dulu juga penggemar MU loh. Ya, misalkan ini pemain MU nih ya sama. Mereka harus minimal 8 jam sehari di lapangan ya. Sehari di lapangan. Misalkan Wayne Rooney itu ya, Wayne Rooney itu melihat bayangan tertentu itu dia tahu ini adalah bayangannya Martial gitu ya. Martial itu di rekaman otaknya si Wayne Rooney itu tahu Martial itu kecepatan larinya itu sekian. Jadi sekian itu nanti dia akan nyampe di ujung sana. Kalau aku menendang bolanya kira-kira bareng. Nah, itu direkam di otak dalam waktu latihan 8 jam sehari itu dan keputusan-keputusan itu adalah keputusan otak dalam 50 nanodetik ya. Jadi 50 nanodetik. Jadi emang selalu semuanya harus dipelajari, semua harus dipikirin gitu dilatih, ya. Semua harus dilatih dan self awareness itu harus sesuatu yang kesadaran dulu. Oh, begini harusnya. Ya, Dok, iya. aku punya gini nih, Dok. Aku punya latihanku yang kamu ajarin sih gitu ya. Nih ya, kira-kira. Apa yang mana? Nih yang ini nih. Nah, gitu ya. Ini sebenarnya bunyinya apa sih namanya? Bunyinya tuh sesuatu yang bagaimana melihat fakta atau hoax gitu ya. Jadi fact or fake gitu kan. Nah, aku tuh belajar yang seperti kamu bilang Mas soal 2 detik stop dulu sampai 10 detik nggak akan membunuhmu kalau cuma mau melihat apa berita gitu ya. Ramati cepet gitu loh, cuman kayak gitu. Jadi itu saya nih sekarang tiap hari latihannya misalnya setiap kali ngelihat berita, setiap kali pengen nge-share gitu ya. Ini penting nih gitu. Tapi sudah gitu 2 sampai 10 detik itu aku belajar soal siapa yang mau baca. Yang kedua, untuk apa sih kalau misalnya mereka baca, kemudian ada apa yang mereka peroleh. Terus udah gitu yang ketiga tuh biasanya aku merasa emangnya gue pinter-pinter amat soal ini, ada rujukan lain nggak gitu. Yang selalu sampean sindir soal matinya kepakaran itu kan gara-gara kayak gini-gini nih gitu. Ya benar, betul itu. Betul nggak gitu? Iya, kamu mulai cerdas secara emosi. Asam. Kamu mulai cerdas. Oke, jadi itu adalah bagian dari self awareness sebetulnya. Self awareness itu adalah kita sadar merasa diri ada itu ya.
merasa diri ada. Hmm. Jarang loh, bedes itu merasa dirinya ada itu. Manusia ini, meskipun sadar ya, meskipun sadar, kita ini lebih banyak pada umumnya lebih banyak melakukan aktivitas itu secara otomatis ketimbang kita sadari. Ya, makan itu otomatis, ya. Kamu makan sambil nonton drama korengan itu, drakor Aku nggak korengan. pernah ya, aku nggak doyan misalnya, kamu makan sambil nonton drakor misalnya atau nonton sinetron apa-apa. Makan ini tidak kamu sadari 100%. Makan itu langsung habis 1 piring, kalau perlu tambah lagi 2 piring, kamu makan terus. Jadi makanmu tidak kamu sadari. Didrive oleh otak, emosi. Ya? Emosi. Nah, pada saat kamu makan tapi kamu tidak merasa bahwa kamu sedang makan, makanmu jadi masalah gitu. Makanmu jadi masalah. Iya. Jadi makanmu jadi masalah gitu ya. Jadi self awareness atau yang kalau motivator itu bilang mindfulness gitu ya. Mindfulness gitu ya. Oke. Mindfulness itu ya. Ya, mindfulness itu motivator itu kayaknya kata mindfulness. Mindful itu. Sebetulnya bukan mindful. Mind itu adalah bagian dari kesadaran emosi juga. Cuman self awareness itu kamu merasa dirimu ada dan kamu ada dalam sebuah masalah gitu. Ya, dalam sebuah masalah. Kalau kamu merasa dirimu ada dalam masalah, kamu punya potensi untuk menyelesaikan masalah itu, menghadapi masalah. Tapi kalau kamu tidak tahu bahwa itu masalah, bagaimana kamu mau menyelesaikan masalahnya? Banyak loh yang kayak gitu, Dok. Sama. Setiap saat, setiap kondisi selalu punya potensi bermasalah atau tidak bermasalah. Setiap kondisi itu akan mempunyai advantage dan punya disadvantage. Selalu semua gitu. Jadi potensi itu selalu ada. Kita makan itu punya potensi sehat. Ya. Tapi kebanyakan makan atau makan yang tidak sehat mempunyai potensi cepat mati. Iya, membuat kamu gampang sakit, gampang mati. Sehingga pada saat kamu makan itu kamu sadari 100% kamu sedang makan, self-awareness, kamu bisa memilah, ini makanan yang sehat, ini yang enggak. Oke. Ya, kamu tahu bahwa ini terlalu banyak, ini tidak bisa, kalau kamu makan, kamu makan 2 piring, kamu habiskan. Kamu nggak apa-apa, begitu selesai, kamu baru terasa begah, betul-betul, baru menyesal. Duh, tadi kenapa? Tidak cerdas secara emosi. Tidak cerdas. Karena apa? Kamu tidak punya self-awareness selama makan tadi itu. Wah, kan sambil nonton drakor, nangis-nangis, muangannya tambah banyak, ya, no? Ya, besok naik 2 kilogram. Ya, no? Ya. Hanya turun 0,5 kilogram pada saat kamu kencing 0,5 liter. Gitu. naiknya 5 kilo habis itu. Kenapa? Iya. Karena emosi kita, manusia itu punya gen tidak bisa berhenti makan. Emang itu ya, apa udah kayak turun-temurun di gen kita itu gen. Hobi ngunyah. Manusia itu punya gen tidak bisa berhenti makan. Kenapa? Loh, gen ini dulu pada saat kita pemburu, nenek moyang kita pemburu pengumpul, itu gen ini apa? Kecenderungan kita nggak bisa berhenti makan itu menyelamatkan manusia gitu. Ya, kalau nenek moyang kita waktu pemburu pengumpul di hutan atau misalkan di sebuah savana menemukan buah arbei atau buah kesemek gitu misalnya ya. Ya harus dimakan. Mereka yang tidak bisa berhenti makan itu lebih berpeluang hidup ketimbang gini. Dah, besok lagi deh gitu. Lah, besok ya diambil bedes lain gitu. Nah. Bedes beneran, Dok? Ya, bedes beneran ya. Ya kita kan sama-sama bedes, dipanggil monyet, diambil gorila, bedes-bedes lain ya itu. Ya. Tapi manusia-manusia yang punya gen tidak bisa berhenti makan, makan aja semua. Akhirnya
dia mempunyai kesempatan lebih besar untuk hidup. Dan karena dia mempunyai kesempatan lebih besar untuk hidup, dia lebih besar peluangnya untuk menurunkan sifatnya. Gitu. Jadi akhirnya di dunia dipenuhi dengan bedes-bedes yang tidak bisa berhenti makan. Berhenti makan. Makanya kamu kalau sudah mangku yang namanya es krim itu, kamu tidak bisa berhenti kalau nggak habis. Kalau Ampun. itu mengandalkan emosi, Emosi gitu gitu. ya. Nah, Oke, dan tapi itu kan bisa kalau, latihan. nah, Bisa tapi latihan kalau supaya nggak kita, cepet makan. kamu punya self awareness, ini ya yang namanya es krim ini 5.000 kalori gitu ya. Kalau ku habiskan, meledaklah badanku besok aku nggak. Ya, itu kamu punya potensi untuk lebih sehat. Ya, sekedar makan itu. Kalau kamu aware atau sadar bahwa dirimu itu ada dalam masalah, gitu ya, dalam masalah, kamu bisa mengendalikan masalah ini. Nah, itu yang namanya cerdas secara emosi. Makan itu adalah didrive oleh emosi, bukan rasional. Kamu ngomonglah 4 sehat 5 morat marit nih, 4 sehat 5 sempurna, misalnya dulu itu ya. Sekarang kamu wah makan rendah protein, apalah omong kosong lah gitu ya. Kalau kamu tidak paham bahwa secara pada saat makan itu adalah aware itu ya. Misalnya nasi merah, nasi coklat sama aja itu. Yang paling penting adalah berapa kalori yang kamu makan setiap hari. Lah meskipun kamu makan nasi merah, nasi coklat, kalau 5.000 kalori ya sama aja itu ya itu. Ya kan sama. Nah, pada saat kita aware self aware, kita paham itu kita sedang apa, itu kita, nah caranya melakukan sesuatu itu tunda sedikit 2 sampai 10 detik setiap kali melakukan sesuatu. Misalkan mau makan mau makan. Kamu menunda memasukkan makanan itu ke dalam mulut 2 detik itu tidak membuat kamu mati gitu. Ya. Oke. Ya, jadi nunda apapun kali ditunda. Kita mau apapun itu ini latihan self awareness. Iya. Latihan ini jadi menunda 2 sampai 10 detik itu adalah latihan self awareness itu ya. 2 menunda setiap makan itu menunda 2 sampai 10 detik itu tidak membuat kamu mati gitu ya. Malah mau bisa makan, bikin ya mau makan tunda dulu 2 detik. Oke, enggak apa-apa. Telan gitu ya. Dalam rangka melatih self awareness. Self awareness itu hanya bisa dilatih ya. Tidak bisa dipaksa. Saya akan bertekad ya. Itu kan kayak bertekad opo nama aja. Semua enggak mungkin gitu ya. Latihan gitu ya. Sama saja dengan itu tadi. Pada saat kita mendapatkan di grup WhatsApp ini jerit gitu, berita yang mengancam, itu kita langsung otak kita mendrive untuk memforward itu, ya. Forward itu, langsung itu. Kamu nggak tahu isinya, langsung forward gitu ya. Ada baru tahu judulnya, boro-boro judulnya langsung forward. Tunda dulu itu. Mau forward itu mbok ditunda dulu. Mau apa ini? Untuk apa di forward itu ya? Latihan. Jadi latihan untuk menghentikan action 2 sampai 10 detik lah gitu ya. 2 sampai 10 detik. Itu adalah latihan untuk self awareness. Self awareness saja itu kita melatih dengan menunda segala sesuatu 2 sampai 10 detik. 10 detik. Ya. Oke. Ya, itu gitu. Ya gitu. Jadi memang kita itu sekarang sedang dalam sedang dalam dunia yang berbeda secara kondisi itu memacu emosi kita. Kenapa? Ya ini tadi dunia yang kita hadapi itu sudah berbeda dengan dunia saya waktu SMA dulu gitu. Beda gitu. Dok, apa? Gini, masalahnya sekarang ini kan ada sesuatu yang sangat urgent nih, kayak adanya COVID ini gitu loh ya. Nah, ada sesuatu yang harus kita rubah secara radikal nih dok gitu, bahwa kita harus melatih. Aku tahu bahwa kita harus latihan gitu kan,
seperti tetap pakai masker gitu kan kalau kita berhadapan ada orang lain di sekitar kita. Lalu kemudian kita sering cuci tangan gitu kan atau apapun pokoknya sering cuci tangan tapi ya yang masuk akal lah ya gitu. Nah, terus udah gitu sama jaga jarak gitu kan. Nah, ini nih sesuatu yang harus kita rubah dari diri kita juga kan gitu kan, dari sesuatu yang dari self awareness juga kan gitu. Mm-mm. Menurut dokter gimana nih? Karena kan ini harus berubah total dan cepat gitu. Tapi orang kan nggak bisa cepat nih sekarang. Iya, betul bahwa nah itu tadi kita memutuskan sesuatu itu secara rasional ditimbang, gitu ya, ditimbang. Tapi, ya, yang namanya rasionalis kita itu sering dibajak oleh emosi kita. Ya, kemarin aku sama Anggi cerita gitu tuh, sesuatu yang dopaminnya masuk tuh ke ke otak rasional kita tuh, ke prefrontal cortex. Jadi pada saat bagaimana kita itu rasionalitas kita itu dibajak oleh emosi kita, itu tiap hari kita menjalani. Contoh ya, bagaimana yang namanya otak emosi itu sering membajak otak rasional kita. Contoh ya, kalau kita tidak full self awareness. Contoh, kamu nih pulang dari kantor misalnya, terus mau pulang terus kemudian kamu memutuskan saya akan mau mampir ke apotek, nanti aku mau beli Panadol, misalnya, dah kamu sudah naik mobil nyanyi, tiba-tiba sampai rumah kamu lali dok. Kenapa? Selama nyetir itu kamu tidak self awareness, tidak aware selama nyetir itu. Ya, itu yang namanya rasionalitas dibajak oleh emosi dan itu sering sekali gitu ya, sering sehingga misalkan hal-hal yang memerlukan rasionalitas itu sering dibajak oleh emosi. Nah, pentingnya melatih emosi yang baik itu dia, sehingga pada saat dibajak rasionalitas dibajak oleh emosi kita itu emosi-emosi yang cerdas gitu. Contoh. Kalau kita itu sering melatih empati kita, empati misalnya, empati itu. Empati itu apa sih? Empati itu nanti kita bahas empati secara umum, tapi empati itu adalah empati itu pada dasarnya adalah perasaan kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Itu adalah empati. Oke. Empati ya, merasakan penderitaan atau kesengsaraan individu lain, bukan hanya orang gitu ya. Kita juga bisa empati terhadap anjing, empati terhadap kucing itu. Kucing itu kalau begini kan dia nanti sedih gitu ya. Kucing bisa sedih, bisa itu, bisa emosi, bisa gitu ya. Tapi aku emosi kalau ngeliat kucing. Nah, ya itu. Nah, empati itu kamu bisa merasakan penderitaan orang. Jadi pada saat seseorang kamu menemukan dompet di taman misalnya, emosimu langsung merasa bahwa ini orang yang itu dalam sekian detik ya, 50 nanodetik itu, 50 nanodetik itu kamu langsung otakmu itu notice bahwa yang namanya ini yang kehilangan ini perasaannya sedih dan dia akan kesedihan dan kalau ingat nanti dia ngambil gitu ya, ngambil balik ke sini itu. Kalau kita melatih empati kita, tapi kalau empati kita nggak dilatih, loh ya kita ngambil itu, nggak peduli kamu dari kecil dikasih tahu misalkan dikasih tahu bahwa ngambil punyanya orang dosa itu lah, yang ngasih tahu ngambil juga kok ya itu ya. Jadi nggak ada manfaatnya dikasih tahu ini nanti kamu berdosa kalau ini dapat pahala, nggak ngefek gitu ya. Ya di negara kita itu latihan emosi. Nah, latihan empati. Nah, latihan empati itu dimungkinkan kalau kamu punya self awareness. Nah, ya. Dan pada saat self awareness-nya itu dibajak oleh emosi, yang membajak itu emosi-emosi yang empati tadi, bukan emosi yang selfish itu ya. Ya, jadi empati itu adalah lawannya
selfish, egois gitu ya, otak egois Hmm. itu. Hmm. Jadi otak altruis atau otak apa namanya empati tadi itu Hmm. berlawanan dengan otak egois yang ada di amigdala itu. Nah, kalau kita Hmm. itu tidak melatih otak empati ini, yang muncul adalah otak yang egois itu. Dok, Woi, aku pernah lihat apa? ini, aku pernah lihat video, bagus banget kalau menurut aku. Tapi memang ini agak lebih mudah untuk anak kecil ya, sehingga nanti dewasanya juga cukup baik. Menunda, seperti tadi dibilang soal Mm-mm. 2 sampai Iya. 10 detik. Jadi Mm-mm. ngajarinnya tuh gini, oke, wait for mommy gitu ya, tungguin mama untuk kamu makan habis aku datang lagi ya. Tapi ini udah ditaruh tuh Mm-mm. makanannya, makanan yang dia Mm-mm. senangi. Mm-mm. Dia udah Mm-mm. nungguin gitu, tapi dia udah mikir-mikir, oke, mami welcome, mami gitu-gitu. Dan begitu ibunya datang, baru dia memakannya. Saya kira itu latihan yang oke loh dok, kayaknya untuk anak-anak kecil bayi gitu untuk Ah, menunda dulu. Bener nggak? bener, Oh iya, bener, oh gitu. bener, ya. Bahkan latihan menunda, menunda kesenangan itu penting gitu. Oh, I see Menunda, gitu. ya, menunda. Jadi misalkan aku makan gitu ya, tunda Hmm, dulu sebentar. Itu bagus itu untuk self awareness, gitu ya. hmm, Self awareness, ya. Itu adalah latihan untuk self awareness. Self awareness itu adalah dasar untuk melakukan sampai terakhir itu social skill tadi. Self awareness hmm, paling penting self awareness. Nah, pada anak-anak itu, aku nanya DN, ya, ya, hmm, aku hmm. nanya deh, apa namanya? Aku nanya, kamu ingat pertama kali umur berapa? Yang sekarang ingat? Aku sih ingat kira-kira setahu aku waktu itu umurnya hampir Umur 3 berapa? tahun dok. Tiga Umur tahun tiga dok. tahun. Berarti kamu umur 1 tahun, umur 2 tahun, kamu nggak sadar kan? Kayaknya sih enggak. Aku tuh Enggak. Jadi ingat umur satu pertama kali, tahun, kalau ya, dihitung-hitung ya, ingat pertama kali ya. waktu ada gempa. Dan gempa itu yang Hmm. sama ini, waktu kita dikejar-kejar suruh cacar, cacar zaman dulu tuh yang jarumnya dibakar dulu itu loh. Iya, oke, Gitu. oke. Nah itu sekitar Artinya, 2-3 tahun lah. nah, oke, betul ya. Jadi pada saat umur 1 tahun, kamu nggak punya self awareness sih sebetulnya. Orang Oh kamu nggak gitu. sadar, gitu, nggak sadar. Jadi Hmm. mulai umur lahir sampai umur 3 tahun itu, Hmm. hidupmu betul-betul didrive oleh otak emosi, Oh, I see. ya. Nah, Hmm. sekarang tergantung bakatmu bagaimana, tergantung kamu dilatih dulu sama bapak ibumu bagaimana. Jadilah kayak kamu sekarang ini, gitu ya. Hmm. Ya, kalau seseorang itu punya bakat selfish itu, bakatnya itu dilatih, ya memang selfish gitu. Ya, kalau Hmm. misalkan bakat egoisnya dilatih dari kecil, ya sudah selfish gitu ya. Tapi Hmm. kalau orang orang itu tidak, manusia itu tidak hitam, tidak putih, tapi abu-abu di tengah ini. Nah, Hmm. abu-abunya itu ada yang abu-abu dekat-dekat hitam, ada yang abu-abu dekat-dekat putih gitu ya, Hmm. gitu. Hmm. Ya, Hmm. itu. Nah, kalau setiap ada nggak sih orang yang nggak bisa dilatih untuk empati? Ada apa? Orang psikopat murni gitu ya, Itu ekstrim emang udah psikopat. struktur otaknya tuh Iya atau itu memang ini bakat sama oh. lah En ya. Misalkan kamu kamu bakat gitar tapi nggak Hmm. pernah dilatih, bisa nggak gitaran? Nggak Hmm. bisa itu. Atau sebaliknya, kamu dibelikan gitar yang paling bagus di dunia, disediakan guru yang paling hebat di dunia, tapi kamu nggak Hmm. punya bakat, ya nggak bisa Hmm. itu. Ya, Artinya apa namanya, konstruksi sosial yang banyak orang bilang itu gitu ya, lingkunganmu mm-mm, segala macam mm-mm, itu hanya mm-mm. bisa saja berpengaruh, akan tetapi juga tergantung bakat yang ada di Tergantung genetikanya kamu. bakat, iya, Oke, oke, tergantung oke. bakat. Yang Hmm. namanya lingkungan itu adalah Hmm. memunculkan bakat itu. Kalau Hmm. nggak bakat ya nggak bisa itu. Jadi kalau orang bakatnya psikopat itu ya, terus kemudian dilatih supaya psikopatnya hilang, itu bisa itu. Oh, kalau Lo jangan diredam. Hmm. jangan kamu dikira di Jepang ini ya, jangan kamu kira di Jepang itu terus kemudian orangnya itu nggak ada yang psikopat. Hmm. Psikopat banyak itu. Cuman sistemnya sudah dilatih semuanya sehingga mereka itu secara sosial, as a society, orang Jepang itu manis, itu nice itu. Ya, Hmm.
Ya, menghormati lah ya pada regulasi yang iya, iya, itu. dijalankan. Karena dilatih dari kecil gitu. Nah, latihan untuk latihan untuk patuh itu ya. Itu dari kecil gitu. Latihan untuk patuh itu karena tadi manusia itu kecerdasan bergerombolnya itu gampang berubah runtuh. gitu. Kenapa? Karena tidak patuh pada algoritma gitu. Algoritmanya Nah, itu tidak dipatuhi. artinya kalau memang ini ya regulasi negara gitu ya, kalau kita ngomong agak politis sedikit ya. Tapi kalau regulasinya algoritmanya nggak terstruktur dengan baik ya wassalam juga gitu kan. Tapi ditambah dengan kecerdasan emosinya kita juga harus dibangun dengan cukup baik lah ya gitu. Ya, mematuhi atau melaksanakan konsensus, entah itu konsensus tertulis, entah itu konsensus tidak tertulis ya, hukum atau bukan itu ya, itu adalah dasar-dasar kecerdasan sosial, karena kita hidup secara sosial. Nah, kita tidak bisa melakukan ini kalau tidak punya kecerdasan emosional, tidak punya self-awareness. Ya, jadi melatih itu sadar sejak dini, sejak kita itu belum sadar lah. Kalau aku ini umur belum belajar jalan sudah inget ya. Ya memang ini nggak normal memang ya. Belum, saya masih ingat belajar jalan itu ingat saya itu. Tapi itu hanya beberapa bedes saja yang gitu ya. Pada umumnya ya sekitar 3 tahun 4 tahun lah ya dia itu ingat. Nah, itu handicap apa keuntungan tuh? Handicap. Oh, handicap. Kirain keren banget tuh. Apaan itu? Ingat semua hal. Aku ingat semua hal. Jadi hal-hal yang nggak enak itu ingat semua. Nah, itu untung. Ya itu untung. Nah, sekarang misalnya ya. Jadi sejak kamu lahir sampai kamu ingat kamu self awarenessmu itu ada, kamu itu dilatih secara emosi. Kalau yang melatih kamu itu tidak pernah mentaati rambu lalu lintas, buang sampah sembarangan, tidak pernah antri, dan kamu melihat itu selama 3 tahun kamu digendong sama orang yang tidak pernah buang sampah di tempatnya, tidak pernah antri, nyetir juga nggak karu-karuan, itu masuk dalam otak emosimu. Itu. Dan kalau kamu tidak dilatih juga, ya kamu ketularan pasti ikut gitu. Konstruksi sosial membentuk itu juga gitu ya. Contoh yang paling sederhana ini. Kenapa orang-orang di Indonesia itu tidak patuh terhadap yang namanya rambu lalu lintas? Kenapa? Karena dilatih melanggar rambu lalu lintas. Gak percaya kamu? Contoh, aku nanya, jalan mana sih di Indonesia itu yang mengizinkan mobil melaju lebih dari 100 km per jam? Mana? Nggak ada. Tol itu di Indonesia itu 80. Maksimal adalah 100 km per jam. 100. Tol itu paling ada 100 km per jam. Tapi bedes Indonesia itu dengan bangga kalau dia itu, aku kemarin ya dari Solo ke Surabaya 3 jam. Bangga. Padahal dia itu melanggar semua aturan. Ya. Terus itu kalau ada satu keluarga nyetir bareng itu ya, terus ngebut lebih dari 100 km per jam, ibunya bilang ke anaknya, Bapak hebat ya. Nah, gimana? Itu. Jadi akhirnya itu ya, bedes di Indonesia itu bangga kalau melanggar aturan. Melanggar aturan. Oke, Dok, ini cuman ngomong waktu ya, karena kira-kira tinggal 5 menitan lagi gitu ya. Tapi memang aku sih masih sangat bersemangat untuk ngomong emotional intelligence gitu ya. Jadi mungkin ya sebisanya kita aja, namanya juga ini ngobrol malam mau tidur, apalagi sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Tapi paling tidak kelima Pancasila ini. Pancasila. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Jadi kita punya dasar lah untuk diskusi. Bagus lah, bagus ini kamu ada ini ya. Kita ngomong jadi ya, kita ngomong self awareness sudah ya. Bagus, kita udah paham lah self awareness itu gitu. Berikutnya kita bahas empati. Kalau menurut aku sih abis Lebaran ini kita lihat nih apakah empatinya memang Lebaran sebentar lagi ya.
Lebaran sebentar Iya. lagi, puasanya lama sekali. Padahal nggak puasa. Oke, nggak apa-apa. Siapa yang nggak puasa? Oh, Aku nggak lah, tahu. ngapain puasa? Capek. Eh, sama dok. Sebagai penyembah beringin, Eh, I Kak, aku ini sudah nggak makan tiap hari. Nggak usah puasa juga nggak makan. Apa ya? aku udah nggak puasa, nggak makan mulu juga dok ya Aku Allah. tahu, kamu makanmu banyak, tahu aku. Serem amat. Tapi ya udahlah. Kapan-kapan atau mungkin entah entah minggu depan. Tapi aku janjian sama Anggi untuk ngomong soal manajemen stres soalnya dok gitu. Dan aku nggak berniat untuk setiap hari kita live gitu ya. Jadi mungkin Rebo Kemis gitu aku live-nya Oke biasanya. lah. Ya, Jadi aku juga nggak mau kamu tiap hari nggak ada kerjaan apa gimana? iya, iya banyak dok. Hmm. Kerjaan kita belum selesai. Kerjaanku belum beres. Maaf, ampun. PR-mu banyak. Wah, Ya, 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 ampun. ya, 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 ya. Gue kerjain. Tapi Oke, pokoknya seminggu atau 2 minggu lagi kita bahasnya empati ya dok, gitu ya. Kita lihat oke, ya, apakah empati, empati oke, kita soalnya bahas empati. you know that gitu. Tapi teman-teman yang Ya, lain ya, kalau ya. memang masih apa namanya eh mau lihat lagi gitu, aku akan berusaha. Aku udah agak lebih canggih pakai Instagram Live ini, jadi mungkin aku akan bisa ngerekam di IGTV yang ada di apa namanya iniku apa Ya. Instagramku. Jadi oke, thank you very much. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Senang untuk kita diskusi hal-hal yang sebenarnya memang kayaknya sih kita perluin karena nggak banyak orang berpikir tentang hal-hal yang perilaku kita sehari-hari. Gitu, dokter. Terima kasih banyak. Sampai Oke. ketemu. Oke. See you all. Bye.